Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel ini. Salam sehat selalu, salam persahabatan dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin mengungkap atau mengingati sejarah-sejarah masa lampau, sejarah-sejarah reformasi negara kita yang sudah pun 2 dekade telah berlangsung. Dan hal ini merupakan hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita rakyat kecil. Jangan lupa silakan share, like, dan subscribe, karena kali ini saya ingin membahas tentang panasnya atau program-program partai yang akan dijual kepada rakyat untuk memenangi hati rakyat di pemilu 2024 nanti. Hal ini merupakan kisah lama ataupun strategi yang telah lama dipakai oleh para partai-partai yang akan bertanding di setiap pemilihan umum atau pemilu legislatif, di mana hal ini merupakan program yang sudah lama dipakai oleh salah satu partai atau kebanyakan partai yang akan mengikuti pemilu untuk memenangi hati rakyat dan mendulang suara sebanyak-banyaknya. Tapi kita rakyat kecil perlu mengingati sejarah politik atau sejarah reformasi negara kita, karena reformasi negara kita sudah berlangsung lebih 2 dekade yang lalu. Hal ini merupakan wajib atau harus menjadi pengingat kepada kita rakyat kecil. Karena kita rakyat kecil hanya dijadikan sebagai tameng, dijadikan sebagai junjungan, dijadikan sebagai strategi utama atau superpower apabila memasuki pemilu di negara kita. Tidak lain tidak bukan adalah demi rakyat, demi kemaslahatan rakyat, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan demi kemajuan negara Indonesia kita. Baik, mari kita ungkap sejarah-sejarah politik sejak reformasi di Indonesia ini. Pada tahun 1998 atau 25 tahun yang lalu, reformasi negara kita sudah pun dimulai. Sejak saat itu, kita sudah mengalami perubahan dan menuju perubahan daripada Orde Baru kepada reformasi. Di tahun 1999, negara kita Indonesia sudah pun mengadakan pemilihan umum dengan narasi jujur dan adil, yaitu Jurdil. Dan hal itu rakyat kita atau rakyat Indonesia, negara kita memberi amanah kepada partai PKB dan juga PDI Perjuangan, di mana presidennya atau wakil presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan wakil presidennya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Setelah waktu 2 tahun berlangsung, PDI Perjuangan mengambil alih tampuk pemerintahan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri menduduki kursi presiden dan wakil presidennya saat itu adalah Kiai Haji Hamzahas. Hal ini merupakan amanah dan kepercayaan daripada rakyat. Dimulai dari situ, reformasi kita sudah pun dicederai sedikit demi sedikit. Mulai dari hilangnya 2 pulau seperti Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan negara lain. Dan pada tahun 2004, rakyat sudah mengalihkan kepercayaannya kepada partai lain, yaitu kepada Partai Demokrat, di mana pada tahun 2004 Partai Demokrat memenangi mayoritas suara, sehingga presidennya melalui Partai Demokrat ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Semasa 10 tahun kepemimpinan beliau, yaitu daripada tahun 2004 ke 2014, reformasi negara kita, reformasi negeri ini, reformasi Indonesia sudah mulai dan sudah terus dicederai, terus dicederai, seperti kasus proyek Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum, sehingga Anas Urbaningrum yang digadang-gadang akan menjadi orang besar, bahkan bersumpah di hadapan umum bahwa dirinya tidak terlibat, bahkan dia minta sampai harus digantung di Munas. Tapi buktinya semua itu adalah palsu, kata-kata palsu. Amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia dijadikan tameng, dijadikan alat untuk bersumpah di halayak ramai. Tapi ternyata dia terbukti, yaitu korupsi di proyek Hambalang.
Dan pada tahun 2014, rakyat sudah mulai bosan memberikan amanah kepada Partai Demokrat. Maka peralihan kuasa ataupun peralihan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada Partai PDI Perjuangan, di mana presidennya adalah Bapak Joko Widodo, yaitu atau Jokowi. Di saat era kepemimpinan beliau sampai sekarang, sudah pun memasuki 2 periode dan sudah memasuki tamat akhir atau garis finish, yaitu 10 tahun. Pembangunan negara kita, infrastruktur, jalan tol, dan seluruh pembangunan lainnya seperti program tol laut berjalan dengan lancar. Tapi di luar hal itu, di balik hal itu, korupsi semakin bermaharajalela. Bahkan sampai dijuluki bahwa PDI Perjuangan selama pemimpin negara ini adalah memperkosa reformasi ataupun membunuh reformasi negara kita. Seperti korupsi EKTP, korupsi di pertambangan, di perhutanan, di perikanan, bahkan di bidang pertanian pun sudah lenyap di korupsi. Bagian perusahaan-perusahaan BUMN sudah pun diambang kebangkrutan seperti Garuda Indonesia, Jiwasraya, dan lain-lain sebagainya. Apakah hal ini tidak membohongi rakyat? Tidak mencederai reformasi? Tidak memperkosa reformasi? Kepada rakyat kecil di seluruh Nusantara, pikirkanlah, masihkah kita rakyat akan memberi amanah kepada partai-partai yang seperti ini? Kepada partai-partai pengkhianat negara, pengkhianat bangsa, janji manis yang dia lontarkan tidak sepadan dengan apa yang dia telah lakukan. Kita rakyat Indonesia, kita rakyat kecil sudah pun memberi amanah kepada partai ini, tapi partai ini telah menyalahguna kekuasaannya, menyalahguna pangkatnya untuk menjadikan dirinya sendiri, anak-anaknya, dan cucu-cucunya untuk memperkaya diri. Sehingga dia mengorek dan mengambil seluruh harta kekayaan negara untuk memperkaya diri dan keluarganya. Hal ini saya ingin menyeru kepada rakyat kecil, kepada rakyat umum, supaya kita berdialog secara persaudaraan. Masihkah kita ingin memberi amanah kepada partai-partai yang telah mendustai kita selama 2 dekade? Silahkan tulis di kolom komentar channel ini. Karena saya sebagai rakyat kecil sudah pun bosan dan sudah tidak percaya lagi dengan program-program superpower yang mengatasnamakan rakyat. Baik, sampai di sini dulu channel ini. Saya tunggu like, share, dan komennya, atau subscribe channel ini untuk kita bisa bermusyawarah secara persaudaraan, untuk kita memberi amanah dan memberi kepercayaan kepada salah sebuah partai yang akan membawa negara ini kepada kemakmuran, kesejahteraan, bahkan kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam persahabatan.